Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatil kiram ajma'in wa jami'a awliya'illah wa asfiya'ihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa khusus sayyidina al-muhajirin Muhammad bin Isa wal faqih muqaddam Muhammad bin Ali al-Alawi wa wal faqih Sayyid Ali Muhammad Sahib Urban wal faqih muqaddam Muhammad Habib Rahman Muhammad Segaf jadina al-Imam Sayyid Abdul Malik bin Ali Allah khan usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Bakar bin Salim wa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa salafus salihin khususan al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi binati Allah ya'li darajatihim fil jannah wa kathru rathubatihim wa dha'ifa hasanatihim wa yafadhuna bi jahi man fana bihi wa yu'in 'alaina wa awladina wa azwajina wa tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati Allah yuhabbibuna ilayhi wa rasulihi wa ilayhim wa yuqarribuna ilayhim wa yusiluna ilayhi wa ilayhim wa yaj'aluna min ahbabihim wa min amsalihim wa binati anna Allah yashfi maradana wa amradana zahir wal batin wa maradal muslimin wa yarham mautana wa mautal muslimin yaj'al quburahum riyadul jinan wa yukrim bil jannati ma'al abrar yaftah alaina wa alaikum wa auladina wa azwajina wa tulabina futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyahum fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأولياء الصالحين وبنت أن الله يستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وأسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Untuk kajian Jumat sore kita kali ini kita lanjut kajian daurah kita tentang Asy-Syama'il atau Tahdzib Syama'il Muhammadiyah, tentang hal-hal seputar baginda Rasulullah SAW yang sudah berjalan 2 kali majelis sebelum ini, dan ini adalah majelis yang ketiga. Sebelum kita lanjut, ana sedikit membahas kemarin. Ada yang kurang lengkap penjelasan daripada keterangan hadis yang kemarin di halaman 11, 3 baris daripada bawah, mengenai tentang khotam, mengenai tentang cap stempel kenabian, bahwa stempel kenabian atau khatamun nubuwah, setiap para nabi itu memiliki stempel kenabian ataupun juga seperti bentuknya dijelaskan dalam hadis seperti daging tumbuh. Semua para nabi punya itu, dan itu ciri wajib untuk seorang nabi yang mengaku nabi. Dia harus memiliki stempel, cap, tanda kelahiran, tanda kenabian. Nah, bentuknya di riwayat kemarin dari Sayyidina Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu, fara'aitu, 3 baris dari bawah halaman 11, fara'aitu maudhi'al khatam ala katifaihi mithlal jum'i, dan aku melihat posisi khotam stempel kenabian itu di antara 2 bahu, berarti di tengah, di belakang, seperti jumur. Nah, jumur kemarin disebut daging yang terkumpul. Nah, ini lebih rinci lagi, al-jumur itu seperti kumpulan
jari. Jadi jari kalau kita kumpulkan, ini bahasanya al-jumu', jum'ul kafain. Ketika kita jum'ul kaf, ketika kumpulkan, sini kita rapatkan, itu bentuk stempel kenabian itu daging tumbuhnya itu bentuk seperti jari yang ditumpuk, seperti jari yang direkatkan. Jadi seperti ada garis dan urat-urat yang kita sebutnya, ada urat-uratnya ataupun ada alurnya, ada alurnya itu daging yang menjadi stempel kenabian. Seukuran lebih kurang, kemarin ada riwayat seukuran telur puyuh daging stempel kenabian itu. Ada juga riwayat seukuran telur burung unta kurang lebih, karena kan nggak diukur oleh sahabat, hanya kira-kira pandangan mata, beda-beda kan. Dan yang ini di sini seukuran satu tangan yang dikumpulkan atau jari satu tangan yang dikumpulkan. Haulaha khilan, di sekitaran stempel kenabian itu khilan ada syamah. Khilan itu bermakna tanda lahir atau seperti tai lalat kita sebutnya. Ada tanda di tubuh seperti tai lalat, syamah. Ka'annaha sa'alil, yang nonjol seperti bintik-bintik. Al-sa'alil itu artinya daging-daging tumbuh. Ya, kalau kita biasanya di punggung tuh ada daging-daging tumbuhnya, itu namanya sebut sa'alil. Jadi stempel kenabian Nabi SAW itu memiliki stempel kenabian atau cap kenabian di belakang bahunya. Itu seperti besar itu kurang lebih, kalau dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Sarjis ini seperti seukuran ini jari yang dikumpulkan satu tangan. Kemudian dia memiliki beberapa tai lalat, ada bentuknya seperti tai lalat, dan ada daging tumbuhnya, beberapa daging-daging tumbuh. Jadi di sekitarannya itu seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, babu maja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai riwayat tentang rambutnya Rasulullah SAW. Walaupun kemarin kita sudah sedikit banyak membahas tentang bagaimana bentuk rambutnya Rasulullah SAW, maka di sini beliau lebih menekankan kembali. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunai, adalah dulu rambutnya Nabi itu sampai pertengahan kedua telinganya. Jadi maknanya ada riwayat nanti sampai bawah cuping telinga kemarin. Ada riwayat sampai jadi agak panjang, gondrong rambutnya Nabi SAW. Ada yang sampai pertengahan saja, pertengahan kuping, pertengahan telinga. Ada yang sampai cuping telinga atau daging kenyal di bawah telinga. Ada yang sampai pertengahan leher atau antara bahu dengan telinga. Dan ada juga riwayat sampai bahu. Dan itu paling panjangnya riwayat tentang rambutnya Rasulullah SAW. Jadi ini tergantung kondisi. Ala kulli hal, rambutnya Nabi ini panjang. Kemudian an Qatadah qala qultu li Anas, dan riwayat daripada Sayyidina Qatadah seorang tabi'in, aku berkata kepada sahabat Nabi Anas bin Malik, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah bentuk rambut Nabi SAW? Ini bisa kita ambil di dalam pertanyaan ini, bahwa yang dipelajari daripada hadis, yang dipelajari daripada sunnah, ternyata tabi'in bertanya tentang Rasul bukan hanya tentang sunnah-sunnahnya, cara ibadahnya, ataupun tentang akhlaknya, tapi mereka sampai bertanya bagaimana rambutnya baginda. Ini tujuannya adalah mengajarkan kepada kita agar kita memiliki rasa penasaran, keingintahuan, istifsarat, ingin tahu betul pengetahuan bagaimana hal-hal yang seputar tentang Nabi SAW, bahkan sekecil-kecilnya. Semua hal tentang Nabi semuanya indah. Semua hal tentang Nabi itu besar. Jadi walaupun hanya rambut, bahkan sampai sahabat itu cari tahu apakah Nabi ada bulu ketiak atau enggak. Jadi sampai seperti itu Nabi SAW dipelajarinya. Jadi betul-betul semua bagian daripada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillah, di dalam semua diri Rasul. Apakah itu dandanannya Nabi, apakah itu rumah tangganya Nabi, ada di dalam diri Nabi uswah.
contoh suri tauladan yang baik, itu Allah nggak katakan fi ibadati Rasulillah, hanya dalam ibadahnya aja misalnya. Nggak dikatakan, Allah nggak berkata hanya di dalam masalah akhlaknya Rasulillah. Nggak, fi Rasulillah, di semua bahagian Rasul bisa menjadi contoh yang baik, kecuali yang memang kita tidak mampu dan tidak boleh untuk mengikutinya. Jadi secara umum mereka, para sahabat, para tabi'in, orang-orang salafun saleh terdahulu ingin tahu bagaimana Nabi. Jadi kalau orang-orang ahlul kitab disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Rasulullah seperti kenal dengan anak mereka sendiri. Kalau ahlul kitab saja hanya dari cerita-cerita di kitab-kitab suci mereka bisa mengenal Rasulullah seperti mereka kenal anak sendiri. Maka bagaimana dengan kita yang umat Nabi kok gak kenal Rasul? Nah ini penting sekali ya. Qala, kata Sayyidina Anas ketika ditanya tentang rambut Rasul, lam yakun bil jadi wala bisabti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keriting, kribo, dan juga tidak terlalu lurus rambutnya. Karena ya belum, jadi antara-antara, tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, berarti maknanya ikal, kemarin kita sebut. Karena ya belum sya'ru syahmata udunai. Ini riwayat yang kedua. Rasulullah SAW itu rambutnya sampai kedua cuping telinganya. Syahmatai udunai. Rambutnya ya belum sampai sya'ru, rambutnya Nabi syahmata udunai. Cuping, nah cuping nih, daging yang kenyal-kenyal di bawah telinga itu namanya cuping. Cuping kedua telinganya. Jadi tadi sampai pertengahan telinga, kemudian sekarang sampai telinga. Yang ala kulihal kurang lebih, tak agak kepanjangan, potong sedikit. Kalau seandainya sudah panjang, jadi agak berbeda-beda. Selanjutnya riwayat di halaman 13. An Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anha, dari saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini Ummu Hani binti Abi Thalib, entah kakaknya ataupun adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qalat, meriwayatkan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadamatan. Rasulullah SAW pernah datang ke Mekah pada suatu kedatangan. Rasulullah pernah datang ke Mekah dengan suatu kedatangan. Kedatangan di sini, Rasulullah pernah datang ke Mekah sejak beliau di Madinah beberapa kali kedatangan. Beliau pernah datang untuk umroh, kemudian pernah datang untuk Fathu Mekah. Jadi beliau datang untuk umroh ataupun juga untuk Fathu Mekah. Kata ulama yang paling kuat yang dimaksud Sayyidatuna Ummu Hani, kedatangan Rasulullah di sini ketika Fathu Mekah. Jadi Rasulullah datang ketika Fathu Mekah. Ketika itu walahu, sebab kenapa? Sebab ada riwayat terkenal, riwayat masyhur sahih, ketika Rasulullah datang ke Mekah, terus kemudian Fathu Mekah maksudnya, Sayyidatuna Ummu Hani ini nyamperin Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi lagi mandi, disamperin karena kan sepupuan kan, datang langsung ke rumah Nabi. Terus Rasulullah SAW ketika itu lagi mandi, dijagai atau ditutupin oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Nah, setelah beliau mandi, Rasulullah mandi, kemudian Rasulullah sholat duha 8 rakaat. Ini riwayatnya. Ada sholat duha 8 rakaat saat ketika beliau mendatangi Mekah, Fathu Mekah, setelah terjadi Fathu Mekah ketika itu. Tapi yang diceritakan tentang rambut Nabi oleh Ummu Hani dalam riwayat ini adalah walahu arba'u ghadairo. Dan ketika beliau datang ke Mekah, beliau memiliki 4 kunciran, arba'u ghadair, 4 kunciran. Rambut panjang, kadang-kadang kita perlu kuncir. Kalau rambutnya panjang, kalau nggak dikuncir gerah, kemudian nanti berantakan. Kalau punya rambut panjang, orang yang pernah rambut panjang mungkin paham ya. Ini kadang-kadang dari belakang kok kelihatan kayak mbak-mbak, ternyata ketika nengok, masya Allah, brewokan misalnya. Itu apakah kunciran itu kita sekarang ini dihukumi haram karena serupa dengan perempuan? Oh enggak, karena Nabi sendiri pernah, sebagian ulama pernah melakukan pengunciran rambut sampai 4. Jadi kunciran kata ulama 1 dan 2 itu di depan, 1 di depan kuping, kemudian yang kedua di belakang telinga kanan, yang ketiga di depan kuping kiri, yang keempat di belakang kuping kiri.
jadi ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau yang mau rambut panjang, jangan semata-mata ikut black metal ataupun juga artis mana. Nah, kalau mau rambut panjang pun niatnya itu niatnya mengikuti Rasulullah SAW. Nah, yang masalah kunciran ini, jadi kita tidak katakan menyerupai perempuan karena jadi haram hukumnya, tidak, karena Nabi sendiri menggunakan kunciran. Sebagian ulama katakan karena ada sebagian yang berubah adat, jadi ini sesuai dengan adat. Dahulu orang laki-laki menggunakan kunciran gak masalah, sekarang orang kalau menggunakan kunciran jadi seperti perempuan. Nah, jadi ada juga perbedaan hukum. Sebagian ulama katakan demikian, tapi yang sahih, hukum yang lebih kuat bahwa menggunakan kunciran hukumnya boleh, mubah. Kalau diniatkan mengikut Nabi, insya Allah dapat pahala dari segi mutaba'ah. Jadi sebelum kita lanjut, jadi begini, di dalam ilmu ushul fikih itu af'alun Nabi, perbuatan Nabi itu dibagi menjadi 2. Perbuatan Nabi itu dibagi menjadi 2. Ada yang memang khususiat daripada untuk Nabi, ada yang tidak khususiat untuk Nabi, berarti disyariatkan untuk umat. Ada yang khususiat untuk Nabi, ada yang bukan khususiat untuk Nabi. Nikah 8 itu perbuatan Nabi, nikah 9 sampai nikah 11 riwayat. Jadi kita nggak boleh nikah sampai mengumpulkan 9 istri seperti Nabi, mengikuti sunnah katanya, karena itu khususiat Nabi, khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya khusus untuk engkau. 1. Terus kalau yang khususiat kita tidak perlu bicarakan. Nabi puasa berkelanjutan, tidak berbuka, tidak sahur. 1 hari puasa terus sampai malam nggak buka, sampai paginya nggak sahur, lanjut ke hari berikutnya, lanjut ke hari berikutnya, nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Itu khusus untuk Nabi, nggak boleh kita ngikuti karena ada Rasulullah melarang daripada puasa wisol. Itu kita nggak usah bicarakan khususiat. Ada perbuatan Nabi yang kedua yang bukan khusus untuk Nabi. Perbuatan Nabi yang bukan khusus untuk Nabi dibagi lagi menjadi 2. Paham ya, jelas ya? Perbuatan yang bukan khususiat, yang bukan khusus untuk Nabi dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yang muta'abbad bihi, perbuatan yang memang dianjurkan, dijadikan sebagai bentuk ibadah, kita dituntut untuk mengikutinya. Ada perbuatan Nabi yang kita dituntut untuk mengikutinya, bentuknya itu ibadah. Yang kedua, ada yang bentuknya bukan ibadah, ghairu muta'abbad bihi, atau yang ada sifatnya itu hanya kebiasaan. Seperti contohnya cara jalannya Nabi. Seperti contohnya misalnya Nabi makan semangka, Nabi riwayat nanti makan ayam. Apakah itu kan ada kebiasaan aja kan, bukan ibadah? Apakah yang seperti ini dan Nabi nggak pernah nyuruh, tidak pernah memerintahkan kita untuk ada misalnya siapa yang memakan semangka maka fadilah keutamaannya seperti ini, kan nggak ada. Berarti maknanya bukan ibadah, itu kebiasaan. Kalau yang bahagian perbuatan Nabi yang sifatnya ibadah, itu jelas kita dituntut untuk mengikuti Nabi. Ibadah, cara mungkin tidur, Nabi suruh kita makan itu kebiasaan, tapi Nabi suruh kul biyaminik, adalah makan dengan tangan kanan kamu. Ada riwayat Nabi tidak suka sekali dengan orang yang makan dengan tangan kiri, sampai Nabi doakan las tatokta, udah kamu nggak bakal bisa makan pakai tangan kanan. Akhirnya tangannya jadi stroke. Gara-gara nggak mau makan pakai tangan kanan, dia tetap makan pakai tangan kiri. Jadi makan pakai tangan kanan itu bisa dianggap sebagai ibadah karena ada anjuran dari Nabi. Tapi jenis-jenis makanan yang dimakan oleh Nabi yang tidak dianjurkan oleh Nabi, ini ada kebiasaan, paham ya? Pakaian Nabi juga begitu. Bagaimana Nabi berpakaian? Apakah ini dianggap sunnah atau tidak? Kalau tidak ada anjuran daripada Nabi, maka itu kebiasaan. Sampai sini jelas? Tapi jelas, kalau yang ibadah kita dituntut untuk mengikuti. Kalau yang bentuknya bukan ibadah, ada kebiasaan, maka menurut ilmu usul fikih, ulama usul fikih,
Misalnya Imam Ash-Shirazi dalam kitab Al-Lumah bahwa kebiasaan adat dalam perbuatan Nabi itu tidak masyru', tidak kita dituntut untuk mengikutinya. Jadi kalau berbeda pun nggak masalah, kalau mau ngikuti pun nggak masalah, karena itu kebiasaan aja. Seperti ini, pakai kunciran, seperti rambut panjang, paham ya kira-kira ya? Jadi orang yang rambut panjang itu apakah dia sudah langsung dapat pahala? Enggak. Nah, apakah kita memang dituntut untuk rambut panjang atau disunahkan rambut panjang? Enggak. Karena tidak ada perintah dari nabinya langsung, dan itu kebiasaan. Namun kita akan seperti misalnya gamis, tidak ada fadilah gamisnya. Siapa yang memakai gamis maka begini-begini, nggak ada. Cuma ketika kita memakai gamis itu ada ya kebiasaan, walaupun Nabi tidak anjurkan, tapi kita dapat riwayat-riwayat, oh Nabi suka pakai gamis. Kita pakai gamis niat mutaba'ah, niat ngikut. Yang dapat pahala tuh karena niatnya itu. Jelas gak? Jadi kalau kita katakan apakah memakai gamis hukumnya sunnah? Enggak, gitu ya. Tapi ketika memakai gamis niat untuk ngikuti Nabi, paham ya? Dapat pahalanya dari karena niat ingin ngikut Nabi, begitu lebih kurang. Jadi makanya kita lihat ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Turki pakainya jas. Karena menganggapnya, karena mereka pintar usul fikih. Dalam usul fikih memang perbuatan-perbuatan ada kebiasaan yang tidak dituntut di dalam hadis, Nabi tidak menuntut untuk melakukannya, itu kebiasaan. Sama kayak ini, nguncir rambut panjang itu kebiasaan aja. Jelas ya kira-kira ya. Jadi perlu ilmu. Kita akan dapat pahala kalau niatnya mutaba'ah. Kayak kemarin Nabi bilang, kita pengen ngikut cara jalannya Nabi agak cepat, langkahnya jauh. Itu pelajaran kita sebelumnya. Tapi berjalannya nggak dapat pahala, niatnya itu. Kalau dia niat ngikuti Nabi, itu yang dapat pahala. Kira-kira gitu ya. Jadi empat kunciran tadi itu penjelasannya seperti itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kana yusdilu aw yasbulu aw yasdilu sya'rahu. Boleh beberapa macam cara bacanya ya. Kana yusdilu sya'rah. Nabi SAW itu membuat sadal. Kalian jelaskan sadal itu apa? Mensadal rambutnya. Ini cara nyisirnya Nabi. Itu cara mengatur rambutnya Nabi. Dulu kata Sidina Abdullah bin Abbas, dulu Nabi itu suka rambutnya itu sadal. Sadal itu artinya ada beberapa penafsiran. Sadal itu gimana? Pertama, sadal itu poni. Jadi suka buat poni, karena panjang, gondrong. Jadi yang lebih dari poni itu dipotong, itu sadel. Jadi pemisahannya itu di atas, pemisahan rambutnya. Yang kedua, sadel itu bermakna semua rambutnya ke belakang. Pokoknya disisir semua ke belakang, nggak ada belah-belah lah pokoknya, ke belakang semuanya. Itu sadel. Ya, dulu Nabi kayaknya gitu, dulu semua ke belakang, nggak ada pembelahannya. Terus wa kanal musyrikun yafraquna aw yafriquna ru'usahum, yafriqun aw yafruquna ru'usahum. Namun orang-orang musyrik di sini adalah penyembah berhala. Namun orang-orang musyrik mereka menyisir dengan membelah rambutnya di tengah. Jadi style, gaya rambut orang-orang yang penyembah berhala itu dibelah tengah rambutnya. Wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum. Adapun kafir ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mereka melakukan sadal tadi, nggak dibelah, disisir ke belakang semuanya aja. Nah, jadi ada dua style nih, gaya ini kan. Orang-orang musyrik yang nyembah berhala itu membuat style rambutnya itu belah tengah, sedangkan ahlul kitab itu mereka melakukan sadal atau isdal ke belakang semuanya, atau tadi bikin poni. Jelas ya, jadi bukan dibelah intinya, ya ima semuanya ke belakang atau depan belakang. Belahnya tuh di belakang depan, tuh namanya sadal.
Wa kana, nah ini kaidah dari Abdullah bin Abbas. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'. Nabi itu senang menyerupai ahlul kitab, senang mengikuti tradisi ahlul kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, pada perkara yang tidak ada perintah apapun dari Allah. Jadi kalau seandainya ada dua style rambut tadi, style gayanya orang musyrik, yaitu di apa? Di belah tengah. Ada sadel tadi, di belakangin semuanya. Apalah nggak tahu nama sekarang, nama-nama style rambut itu nggak paham sih. Yang kedua, ada yang namanya sadel. Ini dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Pilih mana? Ngikuti orang musyrik yang nyembah berhala atau ngikuti Yahudi Nasrani yang walaupun sama-sama kafir tapi beda tingkatan. Kalau ahlul kitab Yahudi Nasrani mereka kafir tapi masih punya kitab suci, masih ada nabinya, masih mengakui Allah, begitulah lebih kurang. Jadi nabi kalau untuk suatu perkara, mungkin tradisi, mungkin adat, mungkin kebiasaan yang gak ada larangan daripada Allah untuk berbeda dengan orang-orang kafir, maka beliau lebih suka ngikut ahlul kitab, mirip sama Yahudi, mendingan ngikut Yahudi atau Nasrani. Jadi makanya beliau sisirannya itu sadal ke belakang semuanya, atau ada poninya di depan, jadi sisanya dikebelakangin. Paham ini ya? Tetapi kemudian itu kaidah umumnya. Summa kemudian faroko Rasulullah SAW rosa. Tapi kemudian Nabi juga melakukan belah tengah rambutnya di akhir usianya atau di akhir masa hidup Nabi itu justru di belah tengah Nabi itu. Nah ini jadi begini, yang disebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis, siapa yang menyerupai suatu kaum maka akan digolongkan bersama kaum itu. Kita nggak boleh menyerupai orang kafir, kita nggak boleh menyerupai orang non muslim. Ya, yang nggak boleh itu nggak semuanya haram. Satu. Yang kedua, maksud dari mata syabaha biqaumin faminhum, kata ulama, yang terlarang atau haramnya itu yang memang khusus mengenai peribadatan mereka. Tapi kalau yang tidak mengenai ibadah mereka, yang tidak mengenai kekhususan dalam ritual mereka, kita menyerupai mereka dalam tradisi keagamaan mereka, nggak boleh. Mereka Natalan, kita juga Natalan misalnya, tapi dengan bentuk lain, namanya tasyakuran kelahiran Yesus atau gimana misalnya, namanya aja diganti. Ini Maulidu Isa, bukan Maulidun Nabi, ini Maulidu Yesus, ini Yosua. Nah misal itu jelas nggak boleh, karena itu yang diikuti itu suatu perkara yang menjadi tradisi keagamaan atau ritual agama daripada agama mereka, itu jelas nggak boleh. Tapi kalau seandainya mengikuti pakaian yang nggak khusus untuk mereka pakai pakaian tutup aurat, kita juga pengen pakaian yang seperti mereka misalnya, tapi nggak ada lambang-lambang salibnya, nggak ada, tutup aurat juga iya, maka ini nggak sampai berdosa. Jadi nggak semua tasyabuh, tidak semua menyerupai diri itu kemudian dihukumi jadi haram, nggak ya. Jadi tergantung khusus untuk perkara yang diikuti itu dalam masalah apa dulu, nggak semuanya. Seperti halnya Nabi mengikuti rambut mereka, jelas nggak haram, karena itu hanya kebiasaan aja, bukan tentang tradisi agama. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi menyerupai orang-orang ahli kitab ini pada awal-awal masa keislaman, fi awal inil Islam, agar mereka lebih tergugah hatinya, lebih tersentuh dengan perbuatan Nabi. Oh, Nabi ini kok ngikuti kita. Ternyata Nabi sendiri banyak setelah Islam sudah menyebar, sudah besar namanya, maka Nabi banyak ingin berbeda dengan mereka, nggak mau ngikut-ngikut mereka. Nanti dianggap ngikut-ngikut ajaran mereka lagi, dianggap copy paste lagi ajaran mereka, ajarannya Nabi ini. Enggak. Jadi akhirnya Nabi banyak berusaha untuk mukhalafah atau berbeda dengan mereka. Seperti misalnya orang-orang Yahudi, mereka
tidak mau berkumpul satu ranjang atau satu rumah dengan istri yang lagi haid. Akhirnya Nabi pun juga sama. Allah Subhanahu wa taala suruh fatazilun nisa afil mahid, kamu hindari perempuan di tempat keluar haidnya aja. Jadi nggak boleh dijima doang. Kalau satu rumah nggak apa-apa kata Nabi. Jadi kata orang-orang Yahudi, emang si Muhammad nih, ini bahasa orang Yahudi. Muhammad Rasul itu nggak Rasul mereka jadi beriman kalau mereka nggak Rasul kan? Emang itu Muhammad. Setiap kami menetapkan suatu hukum, pasti dia maunya berbeda. Sampai kesel itu orang-orang Yahudi. Setiap kita menetapkan, kalau kita kan nggak boleh satu rumah, dia bilang boleh satu rumah. Yang nggak boleh cuma jima doang. Ini ajaran kita dalam Islam. Nah, begitu juga seperti nanti Nabi mewarnai ataupun memberi pacar khidab, memacari, mewarnai rambut. Itu pun juga disebabkan karena orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik nggak mau menyemir rambut, sehingga Nabi suruh sawidu hammiru au saffiru wa khalifu al-musyrikin. Kamu silakan, kalian hendaklah mewarnai dengan warna merah atau kuning dan berbeda dengan orang-orang musyrik. Ala kulli hal, banyak ajaran yang Nabi nggak mau sama seperti orang musyrik, itu nggak mau. Kata Nabi puasa di akhir-akhir masa hidupnya, Nabi puasa Sabtu Ahad. Jadi antum jangan nanya kalau ada orang puasa hari Sabtu, orang puasa Ahad, antum puasa apa? Nggak puasa aja. Karena Nabi itu nggak terikat hari apa, nggak hanya hari Senin Kemis. Nabi puasa juga hari Jumat, Nabi puasa juga hari Selasa, Nabi puasa juga hari Senin, hari puasa Rabu juga. Nah, di akhir usia Nabi berpuasa Sabtu Ahad. Ketika ditanya kenapa beliau puasa Sabtu Ahad, karena Sabtu Ahad ini fa innahuma a'yadul musyrikin, ahyadu ahli kitab. Karena hari Sabtu Ahad ini hari Id, hari rayanya Yahudi dan Nasrani. Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Minggu. Maka kalau mereka hari raya kan nggak boleh makan. Saya mau berbeda sama mereka, jadi saya puasa. Nah, ini namanya mukhalafah. Ala kulli hal, jadi secara umum kesimpulannya, mengikuti orang non muslim itu tidak semuanya langsung diharamkan. Tergantung apa yang diikuti. Babu maja'a fi tarajuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai menyisirnya Rasulullah. Kalau tadi bentuk rambut, yang tadi hairstyle-nya, gaya rambutnya Nabi, kemudian bentuk rambutnya Nabi, sekarang menyisir, tarajul. Tamasyut, menyisirnya Nabi. Jadi Nabi juga menyisir. Jadi kita bukan berarti kalau sudah ahli ibadah, ahli dakwah, ahli ilmu, lantas nggak peduli dengan penampilan. Nah, jangan kemana-mana, jenggotnya, rambutnya, bulu ketiaknya, la ilaha illallah. Diri bonding dulu. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajjila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Pertama, hadis daripada Sayyidatuna Aisyah berkata, kuntu dulu aku senantiasa, ini biasanya kana lil mudawamah, biasanya kadang-kadang kana itu untuk terus-menerus. Biasanya dulu tuh aku suka menyisiri rambut Rasulullah. Nyisirin. Kalau bahasa Malaysia sikat. Menyisir rambut itu menyikat rambut, bahasa mereka itu. Menyikat rambut. Aku menyisir rambut Rasulullah ketika aku dalam keadaan haid. Ini dari hadis ini saja, itu yang pertama kita ambil bahwa istri, khidmat pelayanan seorang istri sampai seperti itu. Di antara antum ada nggak yang disisirin sama istri antum? Istri tetangga lah, istri antum lah kan, disisiri sama istri. Ini juga ngamalin sunnah. Apa Nabi nggak bisa nyisir sendiri? Kan bisa. Nyisir selama apa dan seberat apa nyisir? Enggak. Dia hanya sekedar ngasih kepala, ternyata cuman sekedar nyisir. Nabi ingin ya biar istrinya tuh merasa ada jasa, ada apalah macam-macam. Jadi disisirin sama Nabi itu dikemaskan. Kita ingin agar suami kita rapihin. Mungkin kalau orang sekarang pakai dasi lah apa segala macam itu, nih Pak ini kancingnya nggak bener, itu biasanya. Itu sunnah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Jadi kalau untuk khidmat dengan menyisir saja di khidmat, apalagi nyetrika. Sayyidatuna Aisyah sampai siwaknya Nabi itu dicuciin. Siwak
sikat giginya Nabi dicuci setelah Nabi pakai dikasih ke Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah pakai dulu untuk nyari barokah, baru dicuci. Sampai untuk sikat gigi pun dicuciin, apalagi bajunya gitu ya, apalagi ini. Ya, itu khidmat istri. Itu yang pertama. Yang kedua dari hadis ini, wanita haid itu tidak najis. Jadi Sayyidatuna Aisyah menegaskan, saya menyisiri rambut Rasulullah ketika saya sedang haid. Artinya wanita haid itu hadas, bukan najis. Ya, yang berdarah itu bawahnya, tangannya nggak berdarah. Bukan najis, jadi ada perbedaan. Dan memang hadis ini diriwayatkan ketika Nabi sedang i'tikaf. Nabi i'tikaf dalam masjid, nggak mau keluar masjid. Nabi minta kepada Sayyidah Aisyah untuk menyisiri beliau. Beliau mengeluarkan kepalanya daripada batasan masjid untuk disisirin dari rumah. Ini ketika itu Sayyidatuna Aisyah sedang haid. Jadi maknanya, kalaulah tangannya Sayyidatuna Aisyah masuk ke area masjid, berarti membuktikan bahwa kalau hanya sebagian tubuh daripada wanita haid masuk masjid, nggak masalah. Yang nggak boleh itu masuk dan berdiamnya. Jelas ya? An Anas bin Malik, hadis berikutnya. Ini mestinya kita sampai halaman 24, tapi nggak tahu ini terkejar apa enggak. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqtiru dahna ra'sihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqtir, banyak sering sekali memakai dahna ra'sih, minyak rambutnya. Wa tasriha lihyati, sering sekali melakukan sisir janggutnya. Yukfir, jadi make duhun, make minyak kalau sekarang mungkin Gatsby, mungkin apalah nama-nama, nggak tahu lah nama satu-satu. Atau yang paling bagus sekali adalah syajarah mubarakah zaitun, syajaratum mubarak iddahinu bizaitun. Kata Nabi, pakai minyak zaitun, fa innahu min syajaratim mubarakah, karena dia berasal daripada pohon yang penuh barokah. Pakai minyak zaitun. Nabi itu kalau pakai minyak zaitun banyak di tangan kiri, setangan kiri, sebahagian oles ke mata, kemudian ke alis dulu, baru ke mata, sisanya baru ke semua kepala. Jadi banyak pakainya. Makanya nanti ada yang disebut dengan tina. Tina itu penutup di atas kepala, itu dikasih lampin, dikasih kain, agar ketika pakai peci, ketika pakai imamah, ini minyaknya tuh nggak ngerembes ke kopiahnya. Itu namanya tina, itu namanya kain, potongan kainnya ya. Dan nanti ada. Dan Nabi sering berjanggut kasah. Nabi kemarin janggutnya tebal. Ya, anak belum bisa janggut tebal ini kan. Satu kopbo, genggam, bahkan lebih kadang-kadang kalau belum dipotong agak lebih. Dan Nabi itu kalau bingung, kalau lagi puyeng gitu ya, itu beliau akan megang-megang jenggot. Biasa ya kita mikirin umat, maksudnya bukan umahan, ya, bukan ibu-ibu yang dipikirin. Ini mikirin megang jenggot. Kadang-kadang suka Nabi ngeliat jenggotnya sendiri. Nah, gitu suka begitu. Ini juga Nabi SAW pernah melakukan begitu. Jadi janggut Nabi itu tapi disisir, dilihya, di tasrih namanya, disisir biar rapi. Jadi bukan janggut kemana-mana gitu, enggak. Kemudian kadang Nabi mencukur jenggotnya kalau sampai berserabut ke kanan ke kiri, jenggot yang kanan kirinya dipotong sedikit-sedikit, jadi kemas, jadi rapi, jadi bagus. Bawahnya sedikit, samping-sampingnya, Nabi juga melakukan itu. Jadi bukan berarti orang yang sudah berilmu, ahli dakwah, ahli ibadah jorok ataupun juga enggak rapi, bukan begitu. Kemudian nah ini wa yuksirul qina'a, banyak memakai qina'. Nah tadi qina' itu anak terjemahkan, anak sebut. Qina' itu kain yang diletakkan di atas kepala. Jadi setelah meminyakin rambut, biar dia nggak kena kopiah, nggak kena imamah, dikasih qina'. Modelnya tuh kayak toilasan. Tahu toilasan? Toilasan itu kain yang suka dipakai jalbabah, yang suka dipakai orang-orang Saudi. Biasanya pakai ini doang tuh,
pakai apa? Pakai kain, terus dia pakai ikol, pakai iketan hitam itu, iketan kepala, namanya ikol. Nah, ya kain, terus ikol. Kainnya itu yang di atas langsung di atas rambut, nggak pakai peci. Itu namanya tina. Jadi Nabi setelah pakai duhun, pakai minyak, kemudian Nabi pakai tina biar bajunya nggak kotor, nggak kuning bajunya. Jadi ditaruh namanya tina. Hatta ka'anna thawbu zayyak. Hatta sehingga karena terlampau banyak makai minyak, sehingga ka'anna seolah-olah thawbahu sini kain kina tadi, kain lapisan di atas kepala. Thawbahu di sini bukan pakaian tapi kain tinanya itu. Seperti thawbu zayyak, seperti pakaian penjual minyak. Orang kalau penjual minyak, kena minyak atau segala macam, baunya yang pertama, kemudian warnanya berubah kena minyak yang dia jual. Nah, begitu Nabi seolah-olah kinanya itu karena terlampau banyak pakai duhun, beliau lapisinya dulu, dilapisi terlebih dahulu, baru pakai imamah ataupun juga kopiah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna. Rasulullah SAW sungguh in di sini bukan syarat. In di sini artinya sungguh, lil takkid, untuk menguatkan. Sungguh adalah Rasulullah la yuhibbu, benar-benar senang, benar-benar cinta atayamun, mendahulukan yang kanan. Pokoknya apa-apa tuh Nabi mendahulukan yang kanan aja, berusaha mendahulukan yang kanan, selama bukan perkara yang kotor, selama bukan perkara yang menjijikan seperti cebok masuk ke WC, itu jelas. Enggak, beliau dahulukan yang kanan fi tuhurihi idza tatahhara, ketika bersuci. Pada bersucinya ketika beliau bersuci wudu, mandi, tayamum. Jadi Nabi dahulukan yang kanan-kanan semuanya. Mandi dahulukan yang kanan dulu, badan yang kanan, baru badan yang kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, itu mandi. Wudu udah jelas, kanan, baru kiri. Jadi bukan kanan kiri. Ini wudu dan mandinya. Nabi mendahulukan yang kanan. Secara logika nggak ada bedanya. Tapi Nabi SAW sangat ingin tayamun dengan harapan agar nanti menjadi ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan catatan amal di tangan kanan. Kita berusaha, jadi nanti pegang kitab jangan tangan kiri, pegang rokok pakai tangan kiri kalau rokok itu juga, tapi pegang kitab pakai tangan kanan. Ya, makan jelas itu mah, itu pakai tangan kanan. Pegang kitab mulia, pegang Quran mulia, tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini bohong. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, dan juga Nabi mendahulukan sisir yang sebelah kanan dulu ketika beliau menyisir. Sampai menyisirnya pun kanan dulu. Jadi setelah ini nanti ilmu bukan hanya sekedar untuk dihafal. Ini kata Syekhuna, kalau ilmu sekedar untuk dihafal, maka MP3 jauh lebih hebat daripada kita. Begitu, karena lebih mudah. Handphone lebih berilmu daripada kita. Ilmu tapi untuk diamalkan, bukan untuk dihafal, bukan hanya sekedar untuk diingat atau diketahui doang. Tapi kita amalkan. Nanti kalau nyisir, yang punya rambut lah, yang nggak punya rambut ya gimana nyisirnya? Yang kanan dulu, baru yang kiri. Wa finti alihi idzan ta'ala, pakai sendal. Ketika memakai sendal kanan dulu, nanti melepas sendal kiri dulu. Pakai baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu. Ini penting sekali. Niatnya untuk menghidupi sunnah-sunnah Nabi SAW. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mughaffal berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajuli illa ghibban. Rasulullah SAW melarang untuk tarajul, menyisir, kecuali kadang-kadang. Jadi Nabi itu nggak terlalu senang kalau umatnya terlalu fokus pada penampilan saja. Sampai Nabi pernah melarang jangan nyisir tiap hari. Nyisir itu sehari nyisir, besok nggak nyisir. Sehari nyisir, besok. Ini yang disuruh Nabi itu begitu memang. Tujuannya itu biar kita nggak fokus pada penampilan. Tentang lihat kaca dikit, padahal ada orang di dalamnya, ada mobil biasanya kita begini-gini, ternyata ada orang di dalamnya.
bentar dikit ngaca lagi, ketemu kaca masjid ngaca lagi. Jadi Nabi sering berhias, tapi enggaklah sampai hari-hari yang dipikirin itu fashion aja, baju aja, penampilan aja, sampai lupa menata hati, menata iman, menata zikir, ila ghibban. Jadi Nabi SAW melarang ini, tapi larangan ini tidaklah sampai juga makruh. Ini larangan lil irsyad, hanya sekedar anjurannya Nabi jangan menyisir tiap hari. Ini sekedar anjuran, bukan berarti orang yang nyisir tiap hari itu jadi makruh. Nah, ya. Babu majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai hadis tentang syaibi Rasulillah, uban Rasulullah SAW itu bagaimana? An Qatadah rahimahullah qala qultu li Anas bin Malik, Sayyidina Qatadah berkata kepada, ini tabi'in, Qatadah ahli tafsir, beliau katakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas, hal khadaba Rasulullah SAW, Rasulullah itu pakai semir enggak rambutnya? Khodoba, semir, ataupun kita pakai pacar kuku tapi dipakainya di rambut gitu ya. Qala, kata Sayyidina Anas, lam yablugh dzalik. Nabi tidak sampai rambutnya Nabi itu tidak sampai memerlukan semir. Rambutnya Nabi, sebab begini, kalau dahulu orang mewarnai rambut itu, dan memang sunnahnya begitu, mewarnai rambut, menyemir rambut itu hukumnya sunnah kalau ada uban. Kalau nggak ada ubannya, apa yang diwarnai? Nggak perlu diwarnai, nggak disunahkan untuk diwarnai. Jelas ya. Apalagi mewarnainya hanya ikut-ikut orang manalah, nggak tahu mana satu ikut bule apa, nggak cocok sama warna kulit pula, innalillahi lagi kan, malah menjijikan kayak jago kan. Nah terus ini ada dikit lagi. Jadi kata Sayyidina Anas, rambutnya Nabi itu nggak banyak ubannya, jadi nggak sampai perlu kepada cat atau semir, nggak perlu itu. Walaupun Nabi memakai semir, cuma jadi lam yablugh dzalika ini bukan berarti Nabi tidak melakukan semir rambut. Nanti ada khusus, ada bab ataupun ada penjelasan Nabi juga memakai semir rambut. Tetapi maksud dari lam yablugh dzalika, rambutnya Nabi itu ubannya sedikit. Jadi sebenarnya nggak perlu semir pun nggak apa-apa, itu maksudnya. Tapi Nabi tetap pakai kadang-kadang. Innama kana syaiban fi sudghih, rambutnya Nabi itu beruban hanya pada sudghih. Ini apa sudghih? Antara mata dan telinga, ini sudghih. Pelipisnya Nabi di rambut, di otak, ini tempat otak itu. Nah itu namanya sudghih, itu ada uban di situ sedikit. Kemudian dalam riwayat-riwayat lain tambahannya Nabi itu berubannya ada di kepala sedikit. Kemudian di suduk itu di dua pelipisnya kanan kiri ini ada sedikit, sama di anfakoh. Di apa anfakoh ini? Rambut antara bibir bawah dengan dagu, namanya anfakoh. Ini juga ada ininya sedikit. Jadi di tiga itu jenggot lah, jadi jatuhnya jadi janggutnya itu ada sedikit. Nanti dihitung cuma beberapa belas helai saja. Jadi nggak banyak Nabi itu berubannya tuh nggak banyak. Walakin Abu Bakar khadhaba bil hinna iwal katam. Tetapi kata Anas bin Malik, Sayyidina Abu Bakar tetap melakukan semir rambut dengan tumbuhan namanya henna, kita sekarang kenal dengan henna, dengan katam. Katam itu dia tumbuhan juga untuk mewarnai. Biasanya dia jadi warna merah gelap. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar nyemir. Jadi maksudnya Sayyidina Anas tuh pengen bilang begini, Qatadah, Nabi sih jarang nyemir, tapi kalau Abu Bakar semir, melakukan semir rambut. Kamu kalau mau semiran pun nggak masalah, karena Sayyidina Abu Bakar pun nyemir. Ini Sayyidina Anas bilang begitu, Sayyidina Abu Bakar tuh nyemirnya dengan hinna dan katam. Dan katam itu maksudnya kadang-kadang pakai hinna, kadang-kadang pakai katam. Bukan dua-duanya dijadiin satu. Hinna juga, katam juga, jadi hitam. Dan hitam itu mewarnai dengan warna hitam. Madzhab Imam Syafi'i makruh tahrim, makruh tapi dapat dosa. Mewarnai dengan rambut warna hitam itu hukumnya seperti haram.
ya dapat dosa, makruh tapi dapat dosa. Karena Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang nyemir rambutnya pakai warna hitam, ngasih salam kepada Nabi, nggak dijawab sama Nabi. Nabi nggak mau jawab salam orang yang nyemir rambutnya pakai warna hitam. Kemudian Nabi SAW katakan orang yang nyemir rambutnya warna hitam itu akan diazab begini-begini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ala kulli hal ya ada larangan daripada Rasulullah SAW. Ini baru halaman 15. Wallahu taala a'lam bishawab. Sepertinya majelis kita akan kita tambahkan dari 15, mungkin nanti ada waktu lapang kita tambahin lagi waktu untuk majelis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.